Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ada malam yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di dunia ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam di situ diturunkannya Al-Quran. Malam di mana seluruh malaikat mendekat ke bumi. Malam di situ dituliskannya takdir. Ada 7 aspek yang harus kita bahas tentang malam Lailatul Qadar. Sekarang dibaca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Terjemahannya? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Masya Allah. Ada 7 aspek di dalam hal ini. Pertama, malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Pertama, malam itu diturunkannya Al-Quran, maka siapa yang akan dapat Lailatul Qadar? Orang yang melaksanakan 5 kewajiban terhadap Al-Quran. 1, membacanya. Maka penuhilah malam-malam Ramadan, utamanya di malam Lailatul Qadar, dengan membaca Al-Quran. Syukur bisa khatam 30 juz. Kedua, memahami, karena kalau hanya membaca tidak memahami, hanya dapat hadiah tapi nggak dapat hidayah. Yang ketiga, tidak hanya memahami tetapi menghafal. Jangan sampai sudah 40 tahun jadi orang Islam, hafalannya hanya trikul, kulhu, kul'au, idaja, ina atau ina. Nggak berani memahami kecuali duhur dan asar saja. Yang keempat, mengamalkannya. Yang kelima, menyebarluaskan. Maka kegiatan khairukum man ta'allamal Qur'an walama, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan. Maka kalau sekarang semuanya belajar, besok tahun depan semuanya jadi ustadz dan ustadzah semuanya. Amin. Kenapa? Karena sebaik-baik kamu orang belajar dan mengajar. Yang kedua, salam. Di situ ada malam-malam keselamatan. Maka malam Lailatul Qadar adalah amalan-amalan yang menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Malam Lailatul Qadar juga malam dituliskannya takdir-takdir tahunan. Ada takdir yang ditulis sejak di Lauhul Mahfuz, ada yang harian, ada bulanan, ada yang tahunan. Karena takdir sudah ditulis tapi masih menggantung di langit. Maka mudah-mudahan malam Lailatul Qadar ini kita ditulis kebaikan-kebaikan kita, karena kita membuat amalan-amalan malaikat, amalan-amalan yang menyelamatkan. Kita mengikuti bagaimana Al-Quran itu diturunkan pada kita untuk memahami, mengamalkan, menghafal, dan mengajar luaskan. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Saya itikaf di masjid jam 3 pagi. Pas di rakaat pertama salat subuh saya ketiduran. Nah Pak Ustadz, begitu terbangun menjelang pas waktu duha dan udah ada matahari, itu gimana ya Pak Ustadz? Ya, pertama karena tertidur itu adalah bukan kesengajaan, mudah-mudahan Allah ampuni. Tetapi logikanya saya tanya, orang itu penting bajunya apa penting dasinya? Bajunya. Ibu-ibu, bapak mau pakai dasi tapi nggak pakai baju. Mencari malam Lailatul Qadar itu disunahkan, sementara sholat subuh itu diwajibkan. Mana yang dilakukan? Wajibnya apa sunahnya? Wajib. Orang sudah pakai, oh Masya Allah, ibu pakai bros, kerudung bagus bros, tapi malah nggak pakai baju. Aneh kan? Hanya kerudungnya aja tapi nggak pakai pakaian. Aneh. Maka yang jauh lebih penting, jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat itu imaduddin, tiangnya agama. Sementara mengejar Lailatul Qadar itu sunnah muakkadah. Maka jangan sampai di manage.
kira-kira pakai alarm kayak pakai jangan sendirian, apalagi sudah punya suami, punya anak, punya saudara, supaya nanti azan bisa terbangun. Inilah 7 hal yang harus kita lakukan untuk malam Lailatul Qadar. 1, saya ulang sekali lagi, malam di mana diturunkannya Al-Quran. Maka malam ini, malam di mana malam Lailatul Qadar, kita harus tadarus, kita harus mempelajari, kita harus mengamalkan Al-Quran. Duru ma kita bilai khaisu madaro. Kamu harus beredar, kamu harus melakukan sesuatu di mana Al-Quran itu menunjukkan pada kamu. Kenapa? Karena Al-Quran menjadi hudan, menjadi petunjuk, menjadi furqan, pembeda antara yang baik dan buruk. Orang yang mengikuti Al-Quran ibarat punya nur, punya cahaya. Kalau bercahaya, maka nanti bisa membedakan mana mie ayam, mana cacing. Tapi kalau gelap kan nggak kelihatan. Dikira cacing, dikira ayam, mie ayam ternyata cacing. Dikira tahu, ternyata spon. Dikira istri sendiri, ternyata istri dikira uang sendiri, ternyata uang rakyat. Maka kalau kita membaca bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita amalkan apa yang diajarkan Al-Quran, kita buat amalan-amalan memberi keselamatan, kita buat supaya malaikat selalu mendekat kepada kita. Itulah malam-malam Lailatul Qadar yang akan turun kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.